Halo Sobat Blangkoners, berjumpa kembali bersama saya Engel Baptus Kukuh Widiatmoko di Dosen Blangkon Channel. Terima kasih telah memberikan dukungan berupa like, komen, subscribe, dan share. Pada kesempatan ini, Dosen Blangkon Channel kedatangan tamu yang luar biasa, sungguh menginspirasi bagi Sobat Blangkoners semuanya. Beliau jenjang karir akademisnya luar biasa. Kita akan mengulik perjalanan beliau. Saya menyapanya Bapak Dr. Sudi Dul Aji MSI. Monggo Pak Sudi disambut teman-teman Sobat Blangkoners. Halo sahabat Blangkoners yang baik hati. Terima kasih kami boleh bergabung siang ini dalam Dosen Blangkon Channel. Terima kasih Pak Kukuh bahwa kita boleh bergabung hari ini. Ya, baik Sobat Blangkoners. Kita akan mengulik sejarah perjalanan Pak Sudi Dul Aji. Beliau saat ini kan menjadi Rektor Universitas PGRI Kanjuruhan Malang. Tentu menjadi satu hal yang menarik bagaimana perjalanan Pak Sudi Dul Aji ketika masih kecil sampai sekarang ini, dulunya apakah sudah bercita-cita ingin menjadi rektor, menjadi dosen, atau bagaimana? Monggo diceritakan Pak Sudi Dul Aji. Terima kasih Pak Kukuh. Ada dua sisi sebenarnya yang perlu kita lihat dari cita-cita mulai kecil, dari segi pendidikan, dan kemudian nanti pada saat saya masuk di IKIP PGRI Malang tahun 90-an. Oke. Jadi saya dulu memang tidak ada cita-cita menjadi dosen, menjadi rektor apalagi. Tidak punya cita-cita jadi dosen. Tetapi paling tidak kami menamatkan pendidikan, orang tua memberikan saran. Dulu saya sebenarnya diterima di APDN. APDN Jalan Kawi kalau nggak salah. Di Jalan Kawi. Tahap pertama, kemudian saya juga diterima Sipen Maru pada saat itu masuk di perguruan tinggi. Nah, akhirnya saya pilih masuk di Universitas dulu IKIP Malang. IKIP Malang. Jurusan Pendidikan Fisika. Saya menamatkan di sana S1. Kemudian saya bercita-cita menjadi guru saja pada saat itu. Oh, cita-cita awalnya ingin menjadi guru ya? Guru. Dicatat ini Sobat Blangkoners. Tetapi karena pada saat itu saya punya diberikan oleh pemerintah tunjangan ikatan dinas TID selama 2 tahun, sehingga setelah menamatkan pendidikan harus boleh bekerja di Indonesia menjadi guru. Nah, wilayah Indonesia. Okay. Karena pada saat itu ada lowongan di IKIP PGRI Malang, saya masuk menjadi dosen karena pada saat itu masih memungkinkan dosen S1 dengan memanfaatkan TID itu, kemudian kita minta rekomendasi dari perguruan tinggi, diusulkanlah menjadi PNS di Universitas PGRI di IKIP PGRI Malang. IKIP PGRI Malang zaman itu ya. Tahun 90, kemudian saya memulai karir di sana menjadi dosen fisika. Kemudian saya pernah menjadi kaprodi beberapa tahun berikutnya. Kemudian di bidang struktural saya pernah menjadi kaprodi pendidikan fisika. Kemudian menjadi dekan FMIPA IKIP PGRI Malang dulu. Tahun 2001 kemudian merger antara STIBA dan IKIP PGRI Kanjuruhan menjadi Universitas PGRI Kanjuruhan. Saya menjadi dekan pertama FKIP. Dekan pertama FKIP. Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan dari IKIP PGRI Malang merger dengan STIBA. Setelah itu kemudian menjadi wakil rektor bidang kemahasiswaan WR3. Pernah di sana, setelah itu saya menempuh pendidikan S3 di UM. Kemudian kami melanjutkan setelah lulus menjadi Warek 1 2 periode. Baru kemudian periode kemarin kami menjadi rektor Universitas PGRI Kanjuruhan Malang. Itulah kira-kira struktur perjalanannya luar biasa. Sehingga saya tidak bercita-cita menjadi rektor, mengalir saja karena memang aktivitas yang harus kita lakukan. Nah, akhirnya itulah yang harus terjadi. Lalu Pak Sudi Dul Aji, kalau boleh tahu ini, mohon izin ini, waktu kecil sebetulnya dari orang tua bagaimana? Apakah memang sejak awal mencita-citakan Pak Sudi milih jadi guru atau ada pilihan lain dari orang tua? Ya sebenarnya dulu orang tua itu mengharapkan
bisa menjadi tentara gitu lah. Karena pengen juga mengamankan negara, tetapi karena fisik, karena kemudian juga banyak tes yang harus dilakukan, akhirnya setelah saya masuk di IKIP Malang dulu, kemudian orang tua memberikan peluang bagaimana untuk menjadi guru itu. Tapi saya kira orang tua memberikan kebebasan kepada putra-putrinya untuk belajar apa yang diinginkan. Peminatannya apa. Karena dengan cara seperti itu, maka anak akan bisa tumbuh berkembang dengan apa yang dia miliki. Nah, inilah yang penting perlu kita sampaikan kepada para orang tua. Berilah kebebasan kepada anak-anak kita untuk menempuh pendidikan apa, karena apa yang dia inginkan tentu sangat bergantung dari talenta yang dia miliki. Kalau itu dipaksakan oleh orang tua, maka mereka, saya yakin, mereka tidak akan bisa berhasil, karena tentu di situ ada paksaan-paksaan. Tapi kalau itu memang niatan dari mereka, anak-anak kita, maka pasti akan menjadi lebih baik. Orang tua tinggal mengarahkan saja, memfasilitasi, ya saya kira itu yang terjadi. Pak Suci, ini sebetulnya menarik. Kalau mendengar cerita itu kan mulai dan bawah sampai puncak ini rektor ya. Itu kan butuh mental yang panjang survive-nya. Ini bagaimana, Pak? Merawat mental agar tetap survive, agar bisa menyelesaikan melalui jenjang-jenjang itu semua. Saya kira kuncinya hanya satu. Kuncinya hanya satu, bagaimana di dalam bekerja itu bisa berkomitmen dengan mitra kerja. Itu yang harus kita lakukan. Berkomitmen dengan mitra kerja. Oke. Bagaimana kita dengan bawahan, bagaimana kita harus dengan atasan, paling tidak itu bisa kita rawat, kita jaga. Bagaimana komunikasi yang baik, bagaimana kesabaran. Kadang-kadang dua orang yang berdiskusi saja bisa mengakibatkan perselisihan yang tajam. Perbedaan. Nah, tapi bagaimana kemudian kita bisa memanfaatkan perbedaan-perbedaan itu untuk kebaikan. Terus terang Pak Kuku, saya Muslim, saya bekerja sama dengan Nasrani, dengan teman-teman Hindu, saya kira tidak soal. Dalam hal untuk kecapaian bersama, itu mari kita bersama-sama untuk membuat menjadi lebih baik. Saya tidak harus orang Islam harus Islam, Kristen harus Kristen, tidak perlu seperti itu. Kita ini adalah multikultur, kita semua adalah bagian yang tidak terpisahkan, semua punya potensi, mari kita satukan untuk menjadi Unikama menjadi lebih besar. Saya kira itu. Sobat Blangkoner, beliau ini kan agak latar belakangnya fisika, ilmu pasti ya. Tapi justru kemampuan berkomunikasi, kemampuan berrelasi, berkoordinasi, ini resepnya apa sih Pak Sudi dulu? Sebenarnya saya dulu aktif di organisasi kemahasiswaan, Pak. Jadi teman-teman mahasiswa yang ingin matang sebenarnya belajarlah melalui unit-unit kemahasiswaan. Saya dulu di Pramuka cukup lama, Pak Buku. Saya mulai dari Penggalang dulu sudah pernah mengikuti 81 itu di Jambore Nasional di Cibubur waktu saya SMP. Kemudian saya lanjutkan di SMA, saya menjadi penegak Pandega. Pada saat saya kuliah, saya tekuni itu. Saya kira itu adalah banyak yang harus kita kembangkan, apalagi kalau Trisatya Dasar Dharma betul masuk di dalam diri kita, komunikasi kita itu semakin bagus. Bagaimana hubungan antar teman juga harusnya baik. Tidak ada perbedaan di situ, yang ada adalah manusia terlahir dengan fitrah yang berbeda yang harus kita satukan. Nah itu yang menjadi baik. Kemudian setelah saya kuliah, saya dulu pernah menjadi ketua senat mahasiswa di MIPA dulu di IKIP Malang dulu. Kemudian saya juga pertama kali ketemu Ikatan Senat Mahasiswa sejenis di Jakarta, di UNJ dan di UPI untuk membentuk awal bahwa di universitas harus ada badan eksekutif mahasiswa itu. Kami dulu yang mengawali kegiatan-kegiatan kemahasiswaan di sana. Sehingga saya kalau di dunia kemahasiswaan mulai belajar mulai dari tingkatan himpunan program studi sampai di tingkat universitas lah Pak. Jadi jenjang karir berorganisasi ya sudah mumpuni. Ya, paham benar lah karakternya. Karakternya seperti apa gitu. Jadi
Sobat Blankkoners, kuliah tetap penting, tapi juga tidak kalah penting untuk melengkapinya adalah kehidupan belajar berorganisasi. Sekarang Pak Sudidul Aji sebagai pucuk pimpinan Universitas PGRI Kanjuruhan Malang dan sebagai rektor, ada sesuatu hal yang mau disampaikan bagi Sobat Blankkoners dimanapun berada, monggo. Oke. Terima kasih Sobat Blankkoners, kami atas nama pimpinan Universitas PGRI Kanjuruhan Malang, terima kasih ada kesempatan ini. Paling tidak kami mengharapkan Universitas PGRI Kanjuruhan Malang ini punya banyak program studi, ada 21 program studi, ada fakultas-fakultas favorit kependidikan karena nanti akan banyak sertifikasi di sana, ada program PPG kita juga menyelenggarakan, kemudian IT juga ada fakultas teknologi sains, dan ada peternakan, ada hukum, ada ekonomi, yang barangkali ada sahabat, teman yang ingin belajar di Universitas PGRI Kanjuruhan, dengan senang hati kami akan menerimanya. Banyak hal yang kita bisa lakukan, ada potongan-potongan yang kita berikan. Kita tajuknya adalah kuliah murah tapi berkualitas. Nah, itu yang penting. Sehingga kita ingin mengantarkan putra-putri Bapak Ibu yang ingin menggapai cita-citanya bersama Universitas PGRI Kanjuruhan Malang, kami akan memfasilitasi itu. Percayalah bahwa kami akan memberikan yang terbaik untuk mahasiswa Universitas PGRI Kanjuruhan Malang. Yang jelas Sobat Blankkoners, di Universitas PGRI Kanjuruhan Malang akan mendapat berbagai macam bekal yang pasti mempersiapkan meraih masa depan yang berkualitas. Kemudian Pak Sudi, sebelum menutup terkait dengan bulan suci Ramadan, ada yang mau disampaikan, monggo. Terima kasih. Ini adalah fase bulan Ramadan yang minggu ketiga. Jadi minggu pertama, 10 hari pertama itu adalah fase penuh rahmat. Kemudian 10 hari yang kedua itu adalah bulan ampunan, ya. Dan sekarang ini adalah 10 hari terakhir yang pembebasan api neraka. Kami mengharapkan teman-teman sahabat muslim yang sedang menjalankan ibadah puasa, marilah kita berpuasa dengan baik, menahan nafsu, bersedekah di bulan ini, bertadarus, melakukan taraweh, dan berbuat baik kepada semua orang. Mudah-mudahan keberkahan ini Allah memberikan kepada kita semua, termasuk juga kepada warga Universitas PGRI Kanjuruhan Malang dan sahabat Blankkoners yang mengikuti acara ini. Mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan kita semua. Amin. Terima kasih Sobat Blankkoners, semoga perbincangan singkat dengan Dr. Sudidul Aji MSI, Rektor Universitas PGRI Kanjuruhan Malang menambah wawasan dan menginspirasi. Terima kasih Pak Sudidul Aji. Sebelum berpindah, ada sesuatu yang mau kami berikan sebagai tanda mata, monggo Mas Bayu. Ini kenang-kenangan, oleh-oleh, kelihatan ya Mas? Sampai sini aja ya. Ini gambarnya Pak Sudidul Aji. Ini gambar saya, di belakangnya ada nama Unikama. Ini API. API itu artinya adaptif, partisipatif, inovatif, dan kolaboratif. Nah, ini juga ada tembang asmara. Mas Bayu, monggo dinyanyikan. Maksudnya apa ini? Biar Pak Sudi ini karena memang punya makna. Iya, ada unikamanya ini, Pak. Monggo, Mas. Ya. Ini biar paham. Yuk, ditembangkan nanti. Ya. Nggih. Nggih, Pak Sudi ngapunten, ini tembang Asmarandono sandi asma untuk Unikama. Nggih. Nggih. Unggul kula wentah nagri netepi dharma utama ingkang kebak ing budine kayungyon ing kabecikan anjang kong suba sita manggala kang samya amemang manusa bangsa. Jadi ini menggambarkan kalau Universitas PGRI Kanjuruhan Malang ini unggul, Pak, dalam membangun negeri, mengajarkan ilmu kepada para manggala muda untuk membangun peradaban nusa bangsa yang lebih baik.
Terima kasih Mas Nggih, Bayu, sami-sami, terima Pak. kasih Pak Kuku, terharu dan juga bangga saya menerima ini. Bagaimanapun saya juga menyukai tembang-tembang yang seperti ini gitu ya. Jadi paling tidak Asmorondono ini paling tidak memberikan semangat kepada kita bahwa para pemuda itu perlu ditingkatkan kemauannya, barangkali dengan di Unikama lah bisa kita lakukan itu semua. Saya kira itu. Terima Siap. kasih. Terima kasih, Pak Matur Sudi. Pak Bayu. Terima kasih. Terima kasih. Kebanggaan tersendiri bagi saya Pak Kuku. Terima kasih Pak Dr. Sudidul Haji MSI. Semoga pemberian kecil kami ini memberikan semangat dalam perjuangan Pak Sudidul Haji menjadi nahkoda Universitas PGRI Kanjuruhan Malang. Amin, amin, amin. Terima kasih. Tetap semangat Pak Sudi. Terima kasih. Terima kasih. Ya.